Selamat datang di channel Kisha Bercerita. Apa jadinya jika suami yang paling kamu cintai tega merancang pembunuhan berdarah dingin menggunakan kado berisi ular berbisa mematikan demi menguasai seluruh hartamu? Namun, kecerobohannya sendiri justru membawa kado maut itu tepat ke rumah selingkuhannya. Simak kisah penuh plot twist, karma, dan penyesalan yang membakar jiwa ini sampai akhir. Sebelum cerita dimulai, coba absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menyimak kisah hari ini? Untuk kamu yang suka dengan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah seperti ini, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Kisha Bercerita. Doa kami, semoga siapapun yang sudah menekan tombol subscribe dan mendukung channel ini selalu dilimpahkan kesehatan, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dan dijauhkan dari segala bentuk pengkhianatan serta mara bahaya. Amin. Selamat mendengarkan. Lampu kilat kamera terus menyilaukan mata Mentari. Suara tepuk tangan riuh memenuhi ruang pesta hotel bintang 5 malam itu. Mentari berdiri anggun di atas panggung, memegang piala penghargaan sebagai pengusaha wanita terbaik di bidang arsitektur. Di sampingnya, Aris berdiri gagah dengan setelan jas hitam yang membalut tubuh tegapnya. Aris merangkul pinggang Mentari sangat erat, menyunggingkan senyum hangat penuh kebanggaan ke arah puluhan jurnalis. Seorang wartawan mengarahkan mikrofon dan bertanya tentang rahasia Aris dalam mendukung kesuksesan sang istri. Aris menatap mata Mentari dengan tatapan penuh kelembutan. Ia menjawab dengan suara berat yang sangat meyakinkan, bahwa keberhasilan Mentari adalah kebahagiaan terbesarnya, dan tugas utamanya adalah membuat sang istri selalu merasa dicintai. Jawaban itu disambut riuh tepuk tangan dan tatapan iri dari para undangan. Di mata publik, mereka adalah pasangan sempurna yang saling mengasihi. Namun di balik senyum tipisnya, hati Mentari terasa dingin bagai es. Ia tahu persis bahwa pria tampan yang memeluknya ini adalah seorang aktor ulung. Senyuman manis dan ucapan romantis Aris hanyalah topeng murah yang menyembunyikan kebusukan. Mentari membiarkan permainan sandiwara itu berlangsung hingga pesta berakhir mendekati tengah malam. Saat melangkah menuju mobil di area lobi, Pak Joyo, sopir pribadi mereka, bergegas membukakan pintu dengan sopan. Aris yang semula tampak tegap langsung menyandarkan tubuhnya dengan lemas di jok belakang. Aroma alkohol pekat langsung menyeruak memenuhi kabin mobil mewah itu. Aris berusaha meraba jemari Mentari sambil menggumamkan pujian murahan. Namun Mentari menepisnya dengan halus. Mentari memandang wajah suaminya yang mulai tertidur lelap. Dalam beberapa bulan terakhir, insting bisnis Mentari menangkap ada sesuatu yang aneh dengan laporan keuangan perusahaan. Uang operasional kerap menguap tanpa alasan yang jelas, dan sikap Aris menjadi sangat tertutup. Mentari tahu Aris sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar, dan malam ini, firasat buruk itu terasa semakin kuat merayapi dadanya. Mobil melaju pelan membelah keheningan malam kota, hingga akhirnya berhenti di halaman rumah megah peninggalan orang tua Mentari. Dengan bantuan satpam rumah, Aris yang sudah setengah sadar dipapah menuju kamar utama di lantai 2. Mentari membiarkan suaminya terbaring terlentang dengan pakaian lengkap di atas tempat tidur. Lalu ia berjalan menuju meja rias untuk membersihkan riasan wajahnya. Ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Bei Embok, asisten rumah tangga senior yang sudah ikut sejak Mentari masih kecil, melangkah masuk dengan wajah cemas. Di tangannya, ia memegang jas hitam milik Aris yang baru saja dilepaskan dari tubuh majikannya. Bei Embok berbisik dengan suara gemetar, meminta Mentari memeriksa barang yang ia temukan di saku dalam jas Aris saat hendak membawanya ke ruang cuci. Mentari memutar tubuhnya dan mengambil gulungan kertas yang disodorkan. Kertas pertama adalah kwitansi bukti pembayaran sewa apartemen mewah bernilai ratusan juta rupiah atas nama Siska. Kertas kedua membuat dada Mentari semakin sesak. Sebuah surat tagihan dari penyedia pinjaman dana gelap dengan angka utang judi fantastis mencapai 5 miliar rupiah, lengkap dengan ancaman penyitaan aset jika tidak dilunasi. Tidak hanya itu, Bei Embok juga menyerahkan sebuah sapu tangan putih berpola noda lipstik merah menyala yang bukan milik Mentari. Bei Embok menangis pelan, mengaku bahwa selama ini ia sering melihat Aris menerima telepon secara sembunyi-sembunyi di taman belakang pada malam hari. Mentari mencoba tetap tenang, meski amarah menyelimuti pikirannya. Mentari melipat kembali kertas-kertas tersebut, menyimpannya di laci terkunci,
dan meminta Bei Embok untuk berpura-pura tidak pernah menemukan apapun. Mentari berdiri menatap Aris yang tertidur pulas. Pria yang telah menikahinya selama 4 tahun ini ternyata bukan sekadar pengkhianat, tetapi juga seorang parasit yang sedang menggerogoti hartanya. Saat Mentari masih berdiri membisu, tiba-tiba Aris bergerak gelisah. Aris terbangun dengan mata setengah terpejam, lalu melangkah keluar kamar dengan alasan haus hendak mengambil air minum di dapur. Firasat Mentari mengatakan ada hal aneh yang sedang terjadi. Mentari tidak kembali duduk di meja riasnya. Ia memilih melangkah perlahan keluar kamar, mengikuti jejak Aris dari jarak yang aman. Suasana rumah besar itu sangat sunyi. Mentari melihat Aris tidak berjalan menuju dapur, melainkan terus melangkah menuju pintu kaca yang mengarah ke taman belakang. Langkah Aris yang semula terlihat gontai akibat pengaruh alkohol, mendadak berubah menjadi tegap dan sigap. Mentari bersembunyi di balik pilar besar dekat ruang keluarga. Melalui celah jendela, ia memperhatikan Aris membuka gerbang kecil yang berbatasan langsung dengan sebuah gang sepi. Di bawah remang lampu jalan, seorang wanita berkerudung serba hitam sudah menunggu di sana. Wanita misterius itu menyerahkan sebuah kotak kayu berukuran sedang yang diikat dengan pita kain berwarna merah menyala. Sebagai gantinya, Aris menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang diyakini Mentari berisi uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Percakapan mereka berlangsung sangat pelan, tetapi gestur tubuh Aris memancarkan kepuasan sekaligus kewaspadaan yang tinggi. Setelah wanita misterius itu menghilang di kegelapan gang, Aris segera kembali masuk ke area rumah sambil mendekap kotak kayu tersebut erat-erat di dadanya. Mentari bergegas berlari kembali ke kamar tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ia langsung berbaring di atas tempat tidur dan pura-pura memejamkan mata saat pintu kamar terbuka. Dari balik celah bulu matanya, Mentari melihat Aris menyembunyikan kotak kayu itu di lemari pakaian paling bawah, tertutup tumpukan koper. Setelah itu, Aris kembali merebahkan tubuhnya di samping Mentari dan langsung mendengkur seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mentari membuka matanya lebar-lebar dalam kegelapan. Pikirannya berputar sangat cepat menyambungkan setiap petunjuk. Tagihan sewa apartemen, utang judi 5 miliar rupiah, dan kini transaksi rahasia di tengah malam dengan sebuah kotak misterius. Mentari belum tahu apa persisnya isi kotak itu, tetapi ia yakin bahwa suaminya sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya. Pagi hari menyapa dengan sinar matahari menembus gorden kamar. Mentari sudah bangun jauh lebih awal, mengenakan setelan kerja yang rapi dan memoles wajahnya dengan riasan tipis. Aris menyusul bangun beberapa saat kemudian, memegangi kepalanya yang berdenyut hebat. Mentari memberikan senyuman manis dan pura-pura menanyakan kondisi suaminya dengan penuh perhatian. Aris merespons dengan rayuan murahan, mencoba merangkul Mentari, namun Mentari memotongnya halus dengan alasan harus meminum teh hangat di lantai bawah. Di ruang makan, Aris bergabung dalam balutan jas abu-abu yang nampak segar. Seolah utang judi fantastis dan apartemen selingkuhannya tidak pernah membebani jiwanya. Aris mengobrol santai mengenai jadwal kerja hari ini, lalu mendadak beranjak menuju kamar dengan alasan mengambil dokumen penting yang tertinggal. Mentari yang terus mengunyah rotinya menangkap langkah terburu-buru suaminya di atas tangga. Aris kembali ke bawah membawa tas kerja di satu tangan, dan tangan lainnya memegang erat kotak kayu berpita merah yang ia dapatkan semalam. Jantung Mentari berdesir hebat, namun ia menjaga ekspresi wajahnya tetap tenang. Dengan nada penasaran yang dibuat-buat, Mentari bertanya mengenai kado indah tersebut. Aris tersentak sejenak sebelum menyusun kebohongan lancar, mengklaim bahwa kotak itu adalah bingkisan ulang tahun khusus dari perusahaan untuk istri seorang klien besar. Mereka berjalan beriringan menuju halaman depan rumah tempat Pak Joyo sedang memanaskan mesin kendaraan. Mentari sengaja memperlambat geraknya di balik mobil, pura-pura menyibakkan isi tas untuk mencari kunci yang terselip agar bisa mendengar percakapan di antara mereka. Aris melangkah mendekati Pak Joyo dan menyerahkan kotak kayu tersebut dengan instruksi tegas. Aris memerintahkan Pak Joyo mengantarkannya langsung seperti biasa, ke alamat yang sudah biasa dituju, tanpa perlu membalikan kotak atau merusaknya sedikit pun. Pak Joyo mengangguk patuh dan menyanggupi pesanan tersebut tanpa bertanya detail alamat lagi. Mentari masuk ke dalam kendaraan pribadinya dan menginjak pedal gas membelah keramaian kota. Di balik kemudi, pikiran Mentari bekerja sangat tajam.
Kalimat seperti biasa yang dilontarkan Aris menjadi petunjuk utama. Pak Joyo yang polos tidak mempertanyakan alamat penerima, karena ia sudah sangat sering diperintah Aris mengantarkan barang-barang ke apartemen mewah tempat Siska bermukim. Kota maut itu bukannya menuju meja Mentari, melainkan sedang meluncur deras ke pelukan wanita simpanan Aris. Mentari menghentikan mobilnya di area parkir khusus pimpinan gedung perkantoran miliknya. Langkah kakinya terdengar mantap menapaki lantai marmer menuju ruang kerja di lantai paling atas. Rasa marah yang membakar dadanya kini telah berubah menjadi dingin, mengkristal menjadi keberanian yang tak tergoyahkan. Begitu melangkah masuk ruangan, Mentari langsung mengunci pintu kayu jati tersebut dari dalam dan memanggil Nisa, asisten pribadinya yang paling setia dan berutang budi padanya. Nisa berdiri tegak di hadapan meja kerja Mentari. Wajah wanita muda itu memancarkan kepatuhan penuh saat Mentari menyodorkan salinan kwitansi apartemen yang ditemukan Bei Embok semalam. Mentari memberikan instruksi dengan nada berbisik namun sangat tegas. Ia meminta Nisa melacak identitas lengkap wanita bernama Siska, membongkar hubungan tersembunyinya dengan Aris, serta mengaudit seluruh arus kas operasional perusahaan yang dikelola suaminya dalam 8 bulan terakhir tanpa menimbulkan kecurigaan sistem. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 2 siang, Nisa kembali ke ruangan membawa tumpukan map merah. Nisa mengunci pintu rapat-rapat sebelum menyerahkan berkas-berkas rahasia itu kepada Mentari. Hasil penelusuran menunjukkan kebusukan yang amat mengerikan. Aris bersama rekan bisnisnya telah memalsukan belasan faktur belanja material fiktif, menggelapkan dana perusahaan mencapai angka 6 miliar rupiah demi menutupi utang judi serta membiayai gaya hidup mewah Siska. Nisa kemudian menyodorkan selembar kertas hasil cetakan dari kepolisian siber. 2 hari sebelumnya, Aris menarik uang tunai sebesar 150 juta rupiah secara langsung di bank. Uang tunai itu digunakan untuk membayar seorang wanita bernama Rita, seorang residivis kasus perdagangan satwa liar yang sangat ditakuti di pasar gelap. Rita adalah spesialis penyelundup reptil paling mematikan di kawasan Asia Tenggara. Sekali lagi seluruh potongan teka-teki berdarah di kepala Mentari terpasang sempurna. Uang ratusan juta rupiah itu sengaja dikeluarkan Aris untuk membeli seekor ular viper beracun paling mematikan. Rencana Aris sangat rapi dan kejam, yaitu mengemas ular itu di dalam kotak kado berpita merah agar Mentari dipatuk saat membukanya. Dengan skenario itu, polisi hanya akan menganggap kematian Mentari sebagai kecelakaan tragis gigitan hewan liar, dan Aris bisa melenggang bebas menguasai seluruh warisan aset perusahaan tanpa menyenggol hukum. Mentari memejamkan mata sejenak, mengelus dadanya yang bergetar. Suaminya sendiri telah menyiapkan liang kubur untuknya, tanpa menyadari bahwa kesalahannya menyuruh sopir justru telah mengarahkan maut itu ke tempat yang salah. Mentari menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi kerja dengan napas teratur. Map merah berisi bukti penarikan uang dan data transaksi pasar gelap kini terkunci rapat di dalam brankas besi bawah meja. Nisa sudah lebih dulu pamit meninggalkan ruangan setelah memastikan tidak ada salinan dokumen yang tertinggal di komputer kantor. Mentari menatap keluar jendela kaca besar, mengamati riak awan sore yang mulai menghitam di atas gedung-gedung tinggi ibu kota. Pukul 3 sore kurang seperempat, pintu ruangan Mentari diketuk pelan sebelum terbuka. Aris melangkah masuk tanpa canggung, mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya sudah digulung rapi hingga batas siku. Wajahnya mencoba menampilkan ketenangan, tetapi Mentari bisa melihat kilat kegelisahan yang membayang di sudut matanya. Aris duduk di sofa sudut ruangan, meletakkan ponsel pintarnya tepat di atas meja kaca, lalu menyandarkan punggungnya dengan posisi kaku. Aris berdeham pelan, mencoba membuka percakapan dengan mengajak Mentari keluar menyantap makan malam lebih awal. Namun perhatian Aris sama sekali tidak tertuju pada Mentari. Jarinya berulang kali mengetuk kayu sofa, dan matanya terus melirik layar ponsel yang padam. Mentari menangkap jelas gelagat itu. Suaminya sedang menunggu sebuah kabar besar. Aris sedang menanti laporan bahwa istrinya telah tewas dipatuk ular berbisa di rumah atau di perjalanan. Tiba-tiba layar ponsel Aris menyala terang disertai nada dering nyaring yang memecah keheningan ruangan. Aris tersentak dan menyambar ponsel tersebut dengan gerakan terburu-buru. Mentari berdiri pelan dari kursi kerjanya, melangkah mendekat berpura-pura hendak merapikan tumpukan berkas di meja kaca. Dari jarak yang sangat dekat,
Mentari bisa mendengar samar-samar suara panik seorang wanita yang mengaku sebagai perawat unit gawat darurat rumah sakit kota. Petugas medis itu mengabarkan bahwa seorang pasien wanita bernama Siska baru saja dilarikan ke ruang ICU dalam kondisi koma dan bernapas kritis. Pasien tersebut ditemukan pingsan di lantai apartemennya akibat gigitan ular beracun yang sangat mematikan. Pihak rumah sakit menghubungi Aris karena nomor ponselnya tercatat sebagai kontak darurat utama korban. Seketika itu juga wajah Aris berubah pucat pasi bagaikan kertas. Seluruh warna kehidupan seolah sirna dari wajahnya, dan ponsel di tangannya nyaris terlepas. Aris berdiri terhuyung-huyung dengan mulut setengah terbuka, seakan otaknya menolak menerima kenyataan buruk yang baru saja didengarnya. Senjata mematikan yang ia siapkan untuk menghabisi Mentari demi menguasai harta warisan, kini justru mengoyak dan meracuni wanita simpanannya sendiri akibat kecerobohannya sendiri. Aris mematungkan diri di tengah ruangan dengan napas yang memburu dan menyangkut di tenggorokan. Kedua matanya terbelalak menatap lantai kosong, sementara tangannya gemetar hebat memegang ponsel yang baru saja memutuskan sambungan. Kepanikan yang amat sangat merajai seluruh raut wajahnya. Keringat dingin mulai menetes membasahi dahi dan celah leher kemeja putihnya. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa hadiah maut bernilai ratusan juta rupiah yang dirancangnya secara rapi untuk menghabisi Mentari justru menghantam selingkuhan kesayangannya sendiri. Mentari melangkah mendekat dengan wajah yang sengaja dibuat bingung dan cemas. Dengan nada suara yang sangat lembut dan penuh kepura-puraan, Mentari menanyakan apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat suaminya tampak begitu pucat. Aris tersentak kaget. Dengan gagap dan terburu-buru ia menyembunyikan ponselnya ke dalam saku celana. Aris berbohong bahwa salah seorang rekan bisnisnya mengalami kecelakaan kerja parah di lokasi proyek, sehingga ia harus segera pergi meluncur ke rumah sakit sekarang juga untuk melihat keadaannya. Tanpa menunggu balasan lebih lanjut dari Mentari, Aris berbalik dan berlari tergesa-gesa keluar dari ruang kerja. Langkah kakinya terdengar membentur lantai koridor gedung dengan tidak beraturan. Bahkan ia sempat nyaris tersandung kakinya sendiri saat melewati pintu kaca depan. Mentari berdiri menatap kepergian suaminya di tepi jendela. Begitu bayangan Aris menghilang di balik lift, sebuah senyuman dingin dan penuh kepuasan terkembang perlahan di bibir Mentari. Pria itu baru saja melompati liang kubur yang digalinya sendiri. Belum sempat Mentari kembali ke meja kerjanya, interkom di atas meja berdering nyaring. Resepsionis lantai bawah mengabarkan bahwa ada 2 orang petugas kepolisian berpakaian sipil yang datang ingin bertemu dengan Aris. Karena Aris tidak berada di tempat, petugas memohon izin untuk menemui pimpinan perusahaan secara langsung. Mentari menarik napas panjang, menetralkan raut wajahnya, lalu memerintahkan sekretarisnya untuk membawa para petugas tersebut naik ke ruang kerjanya melalui akses khusus VIP. 2 menit kemudian, pintu ruangan terbuka dan 2 pria tegap melangkah masuk. Pria di depan memperlihatkan lencana reserse kriminal bernama Inspektur Hendra. Dengan nada bicara yang tegas dan formal, Inspektur Hendra memberitahukan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden pengiriman paket berbahaya berupa ular berbisa tingkat tinggi yang dimasukkan ke dalam kotak kayu berpita merah. Paket itu diantar oleh Pak Joyo menggunakan mobil operasional milik perusahaan Mentari, dan kini mengakibatkan seorang wanita bernama Siska kritis di rumah sakit. Mentari memainkan perannya dengan sangat sempurna. Ia membelalakan mata, menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan memperlihatkan ekspresi terkejut yang luar biasa wajar. Mentari mengonfirmasi bahwa pagi tadi suaminya memang membawa kotak kayu berpita merah tersebut dari rumah. Namun Aris memberitahu bahwa kotak itu berisi kado ulang tahun untuk istri seorang klien penting. Mentari menegaskan bahwa Pak Joyo hanyalah sopir pribadi yang menjalankan perintah Aris. Inspektur Hendra mencatat semua keterangan itu dengan cermat, lalu berpamitan untuk segera menyusul Aris ke rumah sakit guna melakukan pemeriksaan mendalam terkait asal-usul paket beracun tersebut. Aris berlari melintasi lorong-lorong dingin rumah sakit Medika dengan napas tersengal-sengal. Bau karbol yang menyengat dan aroma obat-obatan membuat kepalanya semakin berdenyut hebat. Sepatu kulitnya menepuk lantai marmer putih dengan ketukan terburu-buru yang menggema di sepanjang koridor. Di depannya, lampu merah menyala terang di atas pintu besi bertuliskan ruang perawatan intensif. Di depan pintu tersebut, tampak seorang perawat berkerudung putih dan petugas keamanan apartemen tempat Siska tinggal sedang berdiri dengan raut wajah tegang. Aris menghampiri mereka dengan tubuh gemetar.
Dengan suara serak yang nyaris memudar, Aris menanyakan kondisi wanita di dalam ruangan tersebut. Petugas medis menjelaskan dengan nada serius bahwa bisa ular jenis pit viper yang menggigit Siska bertindak sangat cepat. Racun neurotoksin dan hemotoksin telah merusak jaringan pembuluh darah di area lengan kanan tempat gigitan terjadi, serta mulai menyerang sistem pernapasan korban. Siska saat ini berada dalam kondisi koma total dan harus dibantu alat pernapasan buatan. Aris terduduk lemas di bangku besi koridor. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan yang dingin bersuhu es. Pikiran Aris kacau balau bagaikan dihantam badai besar. Di dalam benaknya, bayangan kehancuran membayang dengan sangat jelas. Ular berbisa itu seharusnya membuka rahangnya untuk mematuk mentari begitu kotak kayu di ruang kerjanya dibuka. Rencana itu telah disusun Aris selama berbulan-bulan bersama Rita sang penyelundup satwa liar. Kematian mentari akan memberinya hak penuh atas harta warisan berupa aset properti bernilai puluhan miliar rupiah, sekaligus melunasi seluruh utang judi 5 miliar rupiah yang ditagih oleh lintah darat setiap hari. Namun kini, semua impian indah itu hancur berkeping-keping. Kecerobohannya saat menyerahkan kado kepada Pak Joyo dengan instruksi singkat seperti biasa menjadi petaka terbesar dalam hidupnya. Pak Joyo yang selama ini menjadi kurir rahasia pengantar perhiasan dan bunga untuk Siska, tanpa ragu membawa kotak maut itu langsung ke pintu apartemen Siska. Siska yang mengira kotak berhias pita merah itu berisi kado perhiasan mahal dari Aris, langsung membukanya tanpa curiga sedikitpun. Saat Aris masih terpuruk meratapi nasibnya, langkah kaki berat berirama konstan terdengar mendekat dari ujung koridor. Aris mendongak dan mendapati Inspektur Hendra bersama dua anggota kepolisian melangkah tegas menghampirinya. Wajah Inspektur Hendra tampak dingin dan tajam tanpa kompromi. Inspektur Hendra berdiri tepat di hadapan Aris, menyodorkan sebuah kantong plastik segel berisi bukti fisik kotak kayu berpita merah yang sudah diamankan dari lokasi kejadian. Polisi menegaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal pada kendaraan operasional dan kesaksian Pak Joyo di kantor polisi, Aris adalah orang pertama yang memegang dan menyerahkan kotak berisi ular berbisa ini. Inspektur Hendra meminta Aris memberikan penjelasan yang sangat jujur di bawah sumpah, mengenai dari mana ia mendapatkan ular berbisa tingkat tinggi tersebut dan apa alasan sebenarnya mengutus sopir membawa benda mematikan itu ke apartemen milik Siska. Aris tersentak hebat. Tubuhnya gemetar kaku menyaksikan kantong plastik segel berisi kotak kayu maut yang disodorkan Inspektur Hendra. Sepasang matanya bergerak liar, mencari-cari celah alibi untuk menyelamatkan lehernya dari ancaman pasal pembunuhan berencana. Dengan suara terbata-bata dan helaan napas yang tak beraturan, Aris mulai menyusun kebohongan baru. Ia mengklaim bahwa dirinya hanyalah korban penipuan dari seorang penjual hewan peliharaan eksotis daring. Aris berdalih bahwa ia berniat membelikan seekor reptil jinak sebagai kejutan kado unik untuk Siska. Namun, sang penjual nakal justru salah mengemas barang dan malah mengirimkan ular berbisa yang sangat mematikan, lalu kabur melarikan diri tanpa bisa dihubungi lagi. Aris bersumpah dengan raut wajah memelas, mencoba meyakinkan polisi bahwa insiden tragis ini murni sebuah kecelakaan tragis akibat kesalahan pengiriman dari pihak penjual. Namun, Inspektur Hendra bukanlah seorang penyidik yang mudah terkecoh oleh raut wajah panik Aris. Pria berpostur tegap itu tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang membuat bulu kuduk Aris berdiri seketika. Inspektur Hendra mengabarkan bahwa tim penyidik siber dan laboratorium forensik kepolisian telah bergerak cepat melakukan penelusuran mendalam. Polisi telah mengantongi jejak digital, rekaman telepon, serta data penarikan uang tunai sebesar 150 juta rupiah yang dilakukan Aris 2 hari lalu di Bank Cabang Pusat. Tidak hanya itu, polisi juga telah membekuk Rita, sang residivis perdagangan satwa liar di kediamannya, sesaat setelah Aris meninggalkan kantor sore tadi. Dalam pemeriksaan intensif di kantor polisi, Rita telah mengakui secara gamblang bahwa Aris memesan secara khusus seekor ular jenis pit viper paling beracun dengan tujuan untuk membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak senjata. Mendengar kenyataan yang baru saja diungkapkan Inspektur Hendra, persendian Aris mendadak lolos dan lemas seketika. Seluruh pasokan udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Lidahnya terasa keluh, tak mampu lagi merangkai sepatah kata pun untuk membela diri. Kebohongan yang baru saja ia lontarkan hancur berkeping-keping di depan bukti forensik yang tak terbantahkan. Sebelum Aris sempat bangkit berdiri,
Inspektur Hendra langsung mengeluarkan borgol besi dari balik jaketnya. Bunyi gemerincing logam dingin yang mengunci kedua pergelangan tangan Aris menggema di sepanjang koridor rumah sakit. Petugas kepolisian menetapkan Aris sebagai tersangka utama atas dugaan penggelapan dana dan percobaan pembunuhan berencana, lalu menyeretnya keluar dari rumah sakit menuju mobil tahanan di hadapan pandangan puluhan pengunjung yang menatapnya penuh kehinaan. 3 hari berlalu sejak penangkapan Aris di rumah sakit. Berita mengenai skenario pembunuhan berencana menggunakan kado berisi ular berbisa menjadi perbincangan hangat di berbagai media massa. Sementara itu, di ruang perawatan intensif, kondisi Siska perlahan-lahan melepasi masa kritis. Efek racun ular yang sempat menghentikan detak jantungnya berhasil dinetralkan oleh tim dokter, meskipun dampak jaringan sel yang membusuk tidak dapat diselamatkan sepenuhnya. Siska terbangun dalam keadaan linglung dan kesakitan yang amat luar biasa. Begitu ia membuka matanya, hal pertama yang ia lihat bukan lagi kemewahan apartemen atau senyuman manis dari Aris, melainkan dinding putih dingin rumah sakit dan selang oksigen yang menancap di hidungnya. Ketika ia mencoba menggerakkan lengan tangannya, rasa kebas mendera. Tim medis terpaksa melakukan tindakan amputasi pada bagian jaringan lengan kirinya yang rusak parah akibat gigitan ular maut tersebut, serta racun yang sempat merusak sebagian jaringan saraf di wajahnya. Inspektur Hendra bersama penyidik kepolisian melangkah masuk ke dalam ruang perawatan setelah mendapat izin dari tim dokter. Di samping penyidik, Mentari berdiri anggun dengan setelan pakaian serba hitam. Mentari menatap wanita yang pernah menjadi selingkuhan suaminya itu tanpa ada sedikit pun rasa dendam atau amarah di matanya. Hanya ada tatapan dingin yang syarat akan ketegasan. Melihat kehadiran Mentari dan petugas kepolisian, air mata Siska menetes membasahi pipinya yang pucat. Rasa sakit fisik yang ia rasakan kalah hebat dibanding rasa hancur di dalam dadanya saat Inspektur Hendra membeberkan fakta sebenarnya. Polisi menjelaskan bahwa kotak kayu berpita merah yang ia buka di apartemen sebenarnya disiapkan Aris untuk menghabisi Mentari, namun salah alamat akibat kebiasaan Aris mengutus sopir ke tempatnya. Siska menangis histeris hingga dada terasa sesak. Wanita yang selama ini ia bela dan ia yakini akan menceraikan Mentari demi dirinya, ternyata tidak lebih dari seorang penjahat berdarah dingin yang memanfaatkan cinta dan keserakahannya. Dalam rasa sakit, kehancuran fisik, dan pengkhianatan yang membakar jiwanya, Siska memutuskan untuk memberikan kesaksian penuh. Dengan suara parau dari balik tabung oksigen, Siska membeberkan seluruh rahasia dan kejahatan Aris. Ia mengaku ikut merencanakan penggelapan dana perusahaan arsitektur milik Mentari, membantu Aris menyembunyikan uang hasil judi, serta mengetahui niat busuk Aris yang ingin menguasai harta warisan Mentari secara utuh. Kesaksian Siska menjadi paku terakhir yang mengunci peti mati kebebasan bagi Aris di hadapan hukum. Ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi oleh deretan jurnalis, kerabat, dan masyarakat umum yang penasaran ingin menyaksikan akhir dari kasus kejahatan yang menggemparkan ibu kota. Di meja terdakwa, Aris duduk tertunduk lesu dengan mengenakan kemeja putih dan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya tampak kusam, rambutnya tidak terurus, dan lingkaran hitam tebal membingkai kedua matanya. Pria yang dulunya selalu tampil percaya diri dan mempesona di depan kamera kini hanyalah sesosok bayangan muram yang kehilangan seluruh harga dirinya. Di sudut depan ruang sidang, Mentari duduk di kursi saksi dengan penuh ketenangan. Ia tampil sangat anggun dan tegap, didampingi oleh Nisa serta tim kuasa hukumnya. Mentari tidak memancarkan sedikit pun rasa lelah atau kelemahan. Sebaliknya, pembawaannya yang dingin namun penuh keagungan memperlihatkan ketahanan seorang wanita yang telah berhasil melintasi badai pengkhianatan tanpa sedikit pun kehilangan martabatnya. Hakim ketua melangkah masuk dan memimpin jalannya persidangan puncak. Satu persatu berkas kejahatan dibacakan secara terperinci di hadapan majelis hakim. Mulai dari penggelapan dana operasional perusahaan arsitektur senilai 6 miliar rupiah, transaksi haram dengan jaringan perdagangan satwa liar, hingga rekaman percakapan dan kesaksian tertulis dari Siska yang menjadi bukti tak terbantahkan mengenai perencanaan pembunuhan beradab rendah. Aris tidak lagi mampu menyangkal atau menyuruh pengacaranya memberikan alibi. Segala celah kebohongan yang ia rakit telah tertutup rapat oleh bukti forensik dan kesaksian para saksi kunci. Ketukan palu hakim berbunyi keras menggema di seluruh sudut ruangan sidang yang mendadak hening.
Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi Aris atas tindak pidana penggelapan dana skala besar dan percobaan pembunuhan berencana yang amat keji. Suara gemuruh tepuk tangan dari para pengunjung sidang membumbung tinggi menyambut putusan adil tersebut. Aris yang mendengar vonis itu mendadak jatuh bersimpuh di lantai marmer ruang sidang, menangis histeris memohon ampunan, namun petugas kejaksaan dengan sigap memborgol kedua tangannya dan menyeretnya keluar menuju mobil tahanan. Beberapa jam kemudian, pintu besi sel tahanan berukuran sempit dan lembab terkunci rapat dengan bunyi dentangan berat. Aris dilemparkan ke dalam ruangan bersemen dingin tanpa alas, hanya ditemani oleh celah jendela kecil berjeruji besi di bagian atas dinding. Di dalam kegelapan sel itu, Aris merebahkan tubuhnya yang lemas. Bayangan masa lalu mendadak berputar hebat di dalam ingatannya. Ia teringat bagaimana Mentari selalu menyambutnya dengan senyuman tulus, bagaimana Mentari selalu mendukung setiap langkah karirnya, dan bagaimana hangatnya kehidupan rumah tangga mereka sebelum keserakahan judi serta perselingkuhan meracuni otaknya. Aris meremas rambutnya sendiri, melolong perih memanggil nama Mentari dalam tangisan penyesalan yang terlambat, menyadari bahwa ia telah membuang kebahagiaan sejati demi ilusi yang menghancurkan dirinya. Hari-hari berlalu menjadi bulan, dan bulan perlahan berganti tahun. Di dalam bilik penjara berukuran 2x3 meter yang dingin dan lembab, Aris menghabiskan sisa hidupnya dalam kesepian yang mencekik. Dinding bata yang kusam dan berlumut kini menjadi saksi bisu atas kehancuran total dirinya. Tidak ada lagi setelan jas mahal, aroma parfum mewah, atau kilatan lampu kamera yang dulu selalu memanja harga dirinya. Yang tersisa hanyalah pakaian tahanan yang lusuh dan bau karbol yang menyengat di sepanjang lorong blok kejahatan berat. Setiap malam tiba, saat hening mulai menguasai sudut-sudut penjara, Aris kerap terjaga dari tidurnya. Bayangan masa lalu hadir memburu jiwanya tanpa ampun. Ia teringat kembali betapa indahnya kehidupan yang pernah ia miliki bersama Mentari. Ia mengingat betapa tulusnya wanita itu merawatnya, mendukung setiap inci karirnya, dan memberikan kepercayaan penuh atas kerajaan bisnis yang dibangun dengan peluh darah keluarga Amara. Namun, semua kebaikan itu ia balas dengan pengkhianatan yang paling keji. Rasa serakah akan uang judi 5 miliar rupiah dan nafsu sesat bersama Siska telah membutakan mata hatinya, hingga ia tega merancang pembunuhan berdarah dingin menggunakan ular beracun. Aris merapatkan tubuhnya ke sudut dinding semen yang dingin, memeluk kedua lututnya yang gemetar. Air mata penyesalan yang tak lagi berguna terus menetes membasahi pipinya yang kian kempot. Ia mengingat momen saat ia menyerahkan kotak maut itu kepada Pak Joyo. Betapa konyol dan ironisnya takdir. Kalimat singkat, seperti biasa, yang ia ucapkan justru menjadi tali gantungan yang menjerat lehernya sendiri. Kebiasaannya mengirimkan kado mewah untuk selingkuhannya telah memutarbalikkan rencana jahat itu, hingga menghantam Siska dan membongkar seluruh kebusukannya ke hadapan hukum. Di tempat lain, kehidupan berjalan melesat maju meninggalkan masa lalu yang kelam. Di atas panggung megah sebuah gedung konvensi internasional, Mentari berdiri dengan anggun mengenakan gaun sutra berwarna elegan. Tepuk tangan bergemuruh dari ratusan pengusaha ternama, pejabat pemerintah, dan rekan bisnis saat Mentari menerima penghargaan internasional atas karya arsitektur hijaunya yang bernilai tinggi. Mentari tersenyum tenang dan penuh percaya diri. Di sampingnya, Nisa dan tim manajemen baru perusahaan berdiri memandang pimpinan mereka dengan rasa hormat yang mendalam. Mentari melangkah keluar gedung acara menuju pelataran parkir VIP. Udara malam bertiup lembut menerpa wajahnya yang berseri. Mentari menengadahkan kepala menatap langit malam yang ditaburi bintang-bintang terang. Ia tidak pernah mengotori tanganku dengan dendam, sebab ia tahu kejahatan selalu menemukan jalannya sendiri untuk hancur. Dalam hati kecilnya, Mentari memanjatkan puji dan syukur kepada Allah atas perlindungan serta petunjuknya yang telah menyelamatkan nyawanya dari mara bahaya. Mentari menarik napas panjang, merasai lega yang begitu sempurna membasahi paru-parunya. Bayang-bayang Aris dan pengkhianatan masa lalu telah sepenuhnya musnah. Tak tersisa sedikit pun di hatinya. Mentari melangkah masuk ke dalam mobil mewahnya dengan mantap, siap menyongsong masa depan baru yang gemilang, suci, dan tak terintimidasi oleh siapapun. Kejahatan dan keserakahan tidak akan pernah bisa bersembunyi di balik topeng kepalsuan.
Niat jahat yang dirancang untuk merugikan orang lain pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali dan menghancurkan pelakunya. Kejujuran dan ketulusan adalah benteng terbaik, sementara pengkhianatan hanya akan berujung pada penyesalan yang terlambat. Cerita ini adalah karya fiktif yang sengaja dikemas sedemikian rupa agar terasa nyata, dengan harapan kita semua dapat mengambil hikmah, pelajaran hidup, serta perenungan positif dari setiap alurnya. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai dan merasa tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like, tulis tanggapan Anda di kolom komentar, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh hikmah lainnya.